Salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan tentang apa yang ditulis dalam Lukas pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karuniamu bagi kami. Berikanlah kami pengertian, supaya kami ketika mendengar firman-Mu diberkati, dan kami boleh hidup berpegang pada firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berbicara pada hari ini kepada kita terambil dari Lukas pada pasal yang ke-11. Saya mulai dari ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang pertama, roh jahat itu setan yang harus diusir keluar dari diri manusia. Roh jahat ini ingin mencari perhentian dan tempatnya sendiri di dalam diri manusia. Dia senang ingin menyesatkan manusia. Dia mau supaya manusia mengalami kesusahan. Dia juga ingin berencana supaya manusia hancur lalu binasa masuk neraka. Saudara-saudara, setan yang adalah roh jahat kita artikan sebagai roh yang melawan hukum perintah-perintah Allah. Roh ini dibuang dari sorga lalu menghasut manusia. Karena perbuatannya, kelakuannya yang jahat itu, maka roh ini yang kita kenal dengan kata iblis, yang dalam bahasa Latin sering kita sebut sebagai Lucifer, yang meninggikan dirinya, yang ingin disembah, yang ingin menyamai Allah yang maha tinggi, yang ingin membangun kerajaan jauh di utara, mengatasi Allah yang maha tinggi. Dia ini adalah roh yang telah dibuang, dan dia menjadi penghasut, perusak umat manusia. Ayat ini berbicara kepada kita pada hari ini bahwa roh ini harus diusir dari kehidupan kita. Roh jahat harus diusir, diperintahkan pergi dari kehidupan kita. Alkitab berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Lawanlah iblis, roh jahat itu, setan, maka dia akan menjauh daripadamu. Jadi roh jahat ini harus dilawan. Dia harus diusir dari kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dia ada di dalam kehidupan manusia, maka dia akan mengganggu manusia. Sekali lagi, dia akan membuat hal yang buruk bagi manusia. Dia akan merusak orang yang lain. Dia juga akan merusak kelompok-kelompok dari manusia yang dia rasuk. Saudara-saudara, karena itu Tuhan Yesus menaruh belas kasih kepada manusia, supaya roh jahat ini diusir dari kehidupan manusia. Nah, ayat ini berbicara apabila setan itu diusir keluar dari dalam diri seseorang, lalu roh jahat itu pergi ke padang belantara, ke padang gurun, ke tempat tandus, untuk mencari tempat ia beristirahat. Tetapi karena tidak menemukannya, maka ia akan kembali kepada orang yang telah ditinggalkannya itu. Yang tadinya dia tinggal di situ tapi dia diusir, kembali lagi dia ke situ. Dan
Hal ini diberitahu oleh Tuhan, jikalau didapatinya tempat yang tadinya dia tinggal itu, yang disebut di dalam itu rumah yang dahulu dia tempati, tapi kini sudah menjadi bersih dan rapi tersusun. Lalu apa yang terjadi? Dia akan pergi memanggil 7 roh jahat yang lain, yang lebih jahat lagi. Dan setan-setan itu akan masuk ke dalam diri orang itu lagi. Dan dengan demikian Alkitab berkata, Tuhan Yesus katakan, orang yang malang itu akan menjadi lebih celaka lagi daripada keadaannya yang semula. Saudara-saudara, karena itu kita dapat pesan Tuhan dari ayat ini kepada kita, supaya kita ini harus diisi dari firman Allah. Harus firman Allah mengisi diri kita, supaya apa? Jikalau firman Allah tinggal diam di dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang baik. Kita akan menjadi manusia yang baik. Dan firman Allah ini akan berkuasa di dalam diri kita. Jikalau firman Allah ada di dalam diri kita, maka Tuhan akan ada di dalam diri kita. Sehingga kita mengerti apa itu kebenaran. Dan juga kita melakukan apa yang disebut dengan kebenaran. Saudara-saudara, jika firman Allah ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi pemuji dan penyembah Tuhan itu sendiri. Hidup kita akan menjadi lebih baik, dan kita akan melakukan hal-hal yang baik. Kita akan menjadi berkat di dalam kehidupan manusia. Itu yang penting bagi kita. Karena isilah diri kita dengan firman Allah. Sebab dengan firman Allah ada dalam diri kita, maka Tuhan ada dalam diri kita. Jikalau Tuhan ada dalam diri kita, maka kita akan dibimbingnya, dibawa oleh Tuhan, hidup dalam hidup yang berkenan kepadanya. Nah, jikalau kita melakukan itu semua, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah dalam diri kita, yaitu ketika kita menerima firman Allah, maka Roh Kudus itulah yang akan menguasai kita. Artinya Allah akan menguasai kita, dan Allah akan berkuasa dalam kehidupan kita. Dia tinggal di dalam hati kita, Dia bertahta dalam diri kita. Alkitab berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus yang berkuasa, yang memimpin kita kepada kebenaran, dan kuasa Roh Kudus itu yang berkuasa dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang berbeda, yang menjadi manusia yang hebat di dunia ini, menjadi manusia yang dipakai oleh Tuhan, dan menjadi manusia yang berhasil. Saudara-saudara, jikalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka firman Allah itu akan berkuasa dalam diri kita. Firman Allah itu menjadi hebat di dalam diri kita. Artinya apa? Firman Allah itulah yang akan menjadi pedoman hidup kita, yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengerjakan seluruh kehendak Allah dalam diri kita. Maka kita menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang luar biasa. Jikalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, firman Allah yang ada di dalam diri kita akan kita beritakan kepada orang lain, yaitu Injil Kerajaan Allah, yaitu berita tentang Yesus, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Jikalau Roh Kudus ada dalam diri kita, firman Allah yang berkuasa itu akan memimpin hidup kita, dan firman Allah itu akan menyebar di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang tidak sama lagi dengan kehidupan yang lama. Satu lagi, jikalau Roh Kudus dalam diri kita, firman Allah kita kerjakan dan kita lakukan, perintah-perintah Allah kita kerjakan dan kita lakukan, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagi kita, tetapi bagi orang-orang lain lagi yang akan banyak diselamatkan. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, firman Allah berkuasa dalam diri kita. Saudara-saudara, karena itu pesan Tuhan hari ini kepada kita, jangan pernah kosong diri kita. Jangan pernah biarkan dirimu tanpa firman Allah. Bacalah firman Allah, Alkitab yang ada.
Kita baca Alkitab yang ada senantiasa dalam kehidupan kita. Ini Alkitab. Kita baca, milikilah Alkitab. Lalu bacalah firman Allah. Jangan pernah diri kita kosong dari firman Allah. Karena jikalau firman Allah dalam diri kita, maka kita mengundang Roh Kudus ada dalam diri kita, tinggallah Roh Kudus dalam diri kita, firman Allah akan berkuasa dalam diri kita. Kita akan dituntun terus melakukan seluruh kehendak Allah. Dan kita tidak pernah kosong, tidak pernah bersih dari firman Allah. Jadi firman Allah itu mengisi diri kita, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan tubuh kita menjadi bait suci Allah, tempat kediaman Roh Allah dalam diri kita. Kita akan menjadi terang dan garam, kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, dengarkanlah selalu firman Allah dan tanamlah, termeterailah di dalam diri kita. Lakukanlah firman Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi pada kita, dan firman Allah kita beritakan pada orang lain supaya banyak orang diselamatkan dari segala perbuatan dosa dalam dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Terpujilah Tuhan, Bapa yang kekal, yang kita puja dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu. Berkuasalah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Biarlah semua percaya kepada Yesus Kristus dan firman-Mu hidup dan berkuasa, tinggal tetap di dalam setiap hati dan pikiran kami semua. Dan Roh Kuduslah yang berkuasa memimpin kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kami hidup dan berbuah-buah iman kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami sampai Tuhan Yesus datang kelak untuk menjemput membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Segala puji dan syukur bagi-Mu, ya Tuhan dan Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Amin.